tlatah pati wangi pratisa rengganing bumi Jawaku muyu kaula rempah-rempah nekembang mapur jembar ngayomi pawiatan mulya ning donya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisnandi Wiryadiningsih, CGP Angkatan 11 317. Di sini saya bersama Bu Siti Komaria, Kepala SD Negeri Pagendisan, untuk melakukan wawancara dilema etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, hari ini saya akan mewawancarai Ibu sebagai Kepala di SD Negeri Pagendisan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Nah, kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahkan kita akan menjadikannya sebagai bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau kita sampaikan bersama-sama bersama dengan rekan guru. Seperti itu, Bu Kris. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Dari kasus tersebut, pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut biasanya saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun seorang pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dari indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenaan dengan hal-hal yang ada secara internal. Untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Adapun langkah-langkah prosedur yang biasa saya lakukan, yang pertama yaitu menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job atau unit kerja, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut, meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan tersebut. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut yaitu senantiasa menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Jadi, untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya banyak sekali tantangan yang ada pada tataran penyesuaian diri terhadap keputusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin kita bisa memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi paling tidak kita meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah kita. Oke. Untuk pertanyaan keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan? Ya, baik Bu Kris, untuk jadwal tentunya tidak ada, akan tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja kita. Seperti itu Bu Kris. Ya. Untuk pertanyaan yang ketujuh,
adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini yang mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Tentunya seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus, ya. Akan tetapi pelibatan unsur-unsur internal sekolah sering kita lakukan untuk memperkaya referensi dan informasi seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Ibu, dari mana semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika? Ya. Pengalaman saya dalam mengambil keputusan dilema etika, tentunya saya akan memahami akar permasalahan. Saya akan berusaha berkoordinasi dan berkomunikasi dengan beberapa pihak, karena selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja, saya juga perlu banyak referensi sehingga semua permasalahan dilema etika yang terjadi di SD Negeri Pagendisan dapat terselesaikan dengan baik tanpa merugikan banyak pihak. Seperti itu. Terima kasih Ibu atas informasi yang Bu Siti Komariah berikan. Semoga nanti segala persoalan yang ada di SD Negeri Pagendisan itu dapat terselesaikan dengan baik. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Pres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rempah-rempah nekembang mapur cembar ngayomi pawiatan nyaning tunyo.